Pemberontakan militer dan ideologi. PRRI Permesta, peristiwa Madiun dan G30S. Pemberontakan PRRI Permesta. Tokoh yang mendalangi adalah Ahmad Husin yang memproklamirkan diri berdirinya pemerintah revolusioner Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Safruddin Prawijernegara. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengubah kebijakan pemerintah pusat mengenai alokasi anggaran ke daerah. Beberapa hal yang menyebabkan pemberontakan diantaranya: beberapa daerah di Provinsi Sulawesi tidak puas dengan alokasi anggaran pembangunan yang diterima dari pusat. Yang kedua, upaya untuk mengubah kebijakan pemerintah pusat dengan jalan parlemen tidak berhasil, maka daerah-daerah tersebut menempuh jalan ekstra parlementer. Sedangkan kronologi pemberontakan, sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi merasa tidak puas dengan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat. Karena gerakan secara parlemen tidak membuahkan hasil, maka dilakukan gerakan ekstra parlemen. Gerakan tersebut mendapat dukungan dari para panglima militer sehingga dibentuklah dewan-dewan daerah seperti Dewan Banteng Sumatera Barat, Dewan Gajah Medan, Dewan Garuda Palembang, Dewan Manguni Manado. Gerakan dewan daerah tersebut mengarah ke gerakan separatisme. Kemudian tiba saatnya Ahmad Husin, Ketua Dewan Banteng, mengeluarkan ultimatum kepada Kabinet Juanda untuk segera mengundurkan diri dalam waktu 5 hari. Selanjutnya, pemerintah segera memecat secara tidak hormat tokoh-tokoh yang terkait. Karena merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah, Ahmad Husin kemudian memproklamirkan berdirinya PRRI pada tanggal 15 Februari 1958 dengan Safruddin sebagai Perdana Menterinya. Lalu di Indonesia Timur, Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara memutuskan hubungan dengan Republik Indonesia dan mendukung PRRI. Untuk memberantas pemberontakan PRRI, pemerintah menyiapkan operasi 17 Agustus yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Operasi 17 Agustus berhasil menguasai Pekanbaru dan Bukit Tinggi. Karena merasa sangat terdesak, tokoh-tokoh PRRI akhirnya menyerahkan diri. Untuk menumpas pemberontakan Permesta, pemerintah melancarkan Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat. Pada pertengahan tahun 1961, sisa kekuatan Permesta akhirnya menyerahkan diri. Pemberontakan ideologis, pemberontakan PKI 1948. Tujuan pemberontakan adalah untuk meruntuhkan pemerintah Republik Indonesia dan diganti dengan pemerintahan PKI yang berideologi komunis. Penyebab pemberontakan adalah jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin, sehingga ia menjadi oposisi bagi pemerintah Hatta dengan membentuk FDR. Salah satu rencana FDR menjadikan Madiun sebagai basis gerilya dalam perjuangan dan menjadikan Surakarta sebagai umpan
agar Madiun tidak diserbu oleh TNI. Kedatangan Musso yang memperkuat struktur organisasi PKI dan melakukan agitasi politik diproklamasikan negara Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948. Kronologi pemberontakan. Hasil perjanjian Renville yang merugikan Republik Indonesia membuat rakyat melakukan mosi tidak percaya terhadap kabinet yang sedang berkuasa pada saat itu, yaitu Kabinet Amir Syarifuddin. Kabinet Amir Syarifuddin jatuh pada bulan Januari 1948 dan kemudian ia beroposisi dengan pemerintahan Hatta dengan membentuk FDR. Rencana FDR adalah menarik pasukan komunis dari TNI garis depan, memindahkan pasukan komunis ke tempat yang strategis dan meninggalkan daerah yang tidak bisa dipertahankan, membentuk tentara rakyat, menjadikan Madiun sebagai basis gerilya dan perjuangan, dan menjadikan Surakarta sebagai umpan agar Madiun tidak diserbu TNI. Musso, tokoh komunis Indonesia, bergabung dengan FDR. Lalu ia memperkuat struktur organisasi PKI dan melakukan agitasi politik. Agitasi politik diawali dengan mengacaukan Surakarta, yaitu dengan memprovokasi antara tentara Siliwangi dengan TNI di Surakarta. Selanjutnya, PKI melakukan kerusuhan di Madiun dengan membunuh lawan-lawan politiknya. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk menjatuhkan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia. PKI berhasil menguasai Karesidenan Madiun dan Pati, serta membunuh secara kejam pejabat pemerintah, perwira TNI, pemimpin partai, kaum alim ulama, dan golongan musuh PKI lainnya. Pelaksanaan penumpasan. Abdul Haris Nasution sebagai pengganti Jenderal Sudirman telah menyusun taktik untuk memberantas pemberontakan tersebut. Seluruh kekuatan pemberontak akhirnya dapat diberantas dan Madiun dapat direbut kembali pada tanggal 30 Desember 1948. Musso berhasil ditembak mati dan Amir Syarifuddin berhasil ditangkap dan dihukum mati. Tokoh yang mendalangi pemberontakan Madiun adalah Amir Syarifuddin dan Musso. Pemberontakan G30S, tokoh yang mendalangi D.N. Aidit, Ketua CCPKI, serta Letnan Kolonel Untung. Penyebab pemberontakan, tahap persiapan ofensif revolusioner yang dilakukan PKI. Aksi agitasi dan propaganda yang dilakukan PKI untuk memprovokasi emosi massa. Isu Dewan Jenderal yang dikeluarkan oleh Biro Khusus PKI. Kronologi kejadian. Pada tanggal 1 Oktober 1965, sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia bagian Barat, Letkol Untung bersama Sam, Pono, Brigjen TNI Suparjo, dan Kolonel Latif tiba di Lubang Buaya. Ia memberikan perintah kepada semua untuk menuju sasaran masing-masing dan menetapkan Pondok Gede sebagai daerah pemunduran. 3 perwira tinggi Angkatan Darat yang menjadi korban pembunuhan di rumahnya, Letjen Ahmad Yani, Majen Haryono, Brigjen Panjaitan, Majen Suprapto, Majen S. Parman, Brigjen Sutoyo, serta Lettu Piar Tendean dibawa ke Lubang Buaya lalu dibunuh. Sedangkan Jenderal Haris Nasution berhasil meloloskan diri, akan tetapi adik Irma, putri beliau, tewas ditembak. Dan selain itu ada Brigadir Polisi Karel Saswet Tubun juga menjadi korban. PKI juga melakukan gerakan 30S di Yogyakarta. Para pendukung PKI di Yogyakarta yang terdiri atas para perwira militer TNI Angkatan Darat menculik dan membunuh Komandan Korem 072 Yogyakarta Kolonel Katamso dan Kepala Staf Korem 072 Letnan Kolonel Sugiono. Sasaran gerakan PKI lainnya adalah menguasai gedung RRI, Monas, Istana Merdeka, Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, dan daerah sekitarnya. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Letkol Untung mengumumkan dibentuknya Dewan Revolusi. Penumpasan gerakan G30S PKI.
Tanggal 4 Oktober 1965, jenazah para pahlawan revolusi korban G30S mulai diambil dan tanggal 5 Oktober 1965, jenazah para korban mulai dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Para perwira yang menjadi korban diberikan kenaikan pangkat setingkat secara anumerta. Apa pandangan Anda? Demikian Kura-Kura, Pagar Lambe Sundel.